Ya, Shalom, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Elohim Adonai Yeshua Masia, Allah yang sudah menjadi manusia dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama kami hari ini. Kami mau mendengarkan bagian firman-Mu, berfirmanlah kepada kami, supaya firman-Mu bisa menjadi penerang di dalam setiap hidup kami, dan memberi kekuatan, kemampuan di dalam melaksanakan amanat agung. Terima kasih Bapa, berhikmat bijaksana kepada yang mendengar, dan terlebih kepada hamba-Mu yang menjelaskan secara sederhana. Terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama pada malam hari ini merenungkan firman Tuhan, yaitu peperangan rohani yang akan kita bahas hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup di dunia ini adalah, ada orang sering bilang hidup itu permainan. Bahkan ada orang bilang hidup itu seni. Atau ada orang yang berkata bahwa hidup itu perjuangan. Dikatakan firman Tuhan bahwa hidup orang percaya adalah hidup peperangan rohani yang nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita ada senantiasa musuh yang terus mengancam hidup kita di dalam dunia ini. Musuh itu bukan manusia, tetapi adalah iblis dan diri kita sendiri dan pengaruh-pengaruh dunia, karena kegelapan sudah mempengaruhi dunia ini. Kita pasti bisa menang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa sebagai orang percaya kita memiliki kemenangan di dalam setiap peperangan rohani itu. Namun kemenangan itu bisa didapatkan apabila kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan Yesus yang sudah diberikan kita, yaitu kuasa kudus. Bahkan di dalam ayat Alkitab, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, hari ini saya akan mencoba mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10-12. Bagaimana Efesus mengingatkan kita untuk terus berperang dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu disebut dengan peperangan rohani, supaya kita menjadi orang-orang yang rohani, orang-orang yang terus hidup di dalam Tuhan. Nah, itu yang menjadi perenungan kita hari ini. Nah, oleh karena itu mari kita coba membahas sama-sama. Kita belajar di dalam Efesus pasal 6 ayat 10-12. Saya akan baca buat kita 2 ayat saja. Ayat 10, Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan dia katakan ayat 11 apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di sini Rasul Paulus ingin mengatakan kenakanlah seluruh senjata Allah supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena dia bilang perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Itu yang dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, coba kita merenungkan dan membahas bahwa sebagai orang percaya kita pasti menang dalam mengikuti peperangan rohani saat kita mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, dalam peperangan rohani ini kita harus siap sedia apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam peperangan ada 3 kebenaran yang harus kita tahu di dalam Efesus pasal 6, 10-12.
Kebenaran yang pertama yang harus kita ingat itu adalah bahwa dalam peperangan rohani kita harus yakin dan tahu bahwa kekuatan orang percaya sumbernya adalah Allah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kita harus mengetahui bahwa Allah adalah sumber satu-satunya kekuatan orang percaya. Tidak ada sumber lain kekuatan untuk bisa menang di dalam peperangan rohani. Di dalam Efesus pasal 6:10 dia bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita mau ingin menang di dalam peperangan rohani, di dalam kehidupan, maka hanya satu sumber yang memberi kita kekuatan, yaitu Roh Kudus atau Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita adalah sumber kekuatan itu. Tidak ada lain. Bukan makanan, bukan vitamin, bukan apapun di dunia ini. Namun sumber kekuatan orang percaya itu hanyalah Allah sendiri. Sumber kekuatan kita hanya kuasa Allah saja. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus kuat. Kita harus didapatkan kuat. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita, bukan kuasa manusia. Bukan otoritas manusia yang kita pegang, tapi otoritas Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Otoritas Tuhan yang saudara punya dan saya. Maka kalau kita melihat, dia katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di sana dia memakai kata dinamis yang menunjukkan pada kuasa yang supranatural. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tanpa batas, kekuatan di mana saat kita lemah, dia memberikan kekuatan itu dan kita akan terhindar dari godaan kuasa gelap. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 37 dia berkatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita sebagai orang percaya, kita pasti menang. Kita memiliki kemenangan itu. Tetapi saya mau katakan tadi, kalau saudara meyakini dan memiliki bahwa adalah sumber kekuatan Anda dan saya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saat kita sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus dalam peperangan rohani setiap hari, maka kita dapat melawan, menang setiap godaan dan pencobaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peperangan rohani, kita dapat menang apapun. Karena di dalam Roma berkata, kamu akan mendapat kemenangan itu. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kita memiliki sumber kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Yang waktu dia naik ke surga, dia berkata, ku memberikan penolong Roh Kudus kepada Anda dan saya. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara ingin menang dalam peperangan rohani, yang pertama yang saudara harus lakukan, saudara harus mengerti dan mengetahui bahwa sumber kekuatan satu-satunya yang power itu, yang dia katakan dinamit itu, hanya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus 6:11a. Dia katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu saudara berkata, apa itu senjata Allah? Apakah saya sudah menerima senjata Allah? Di sini Rasul Paulus menggunakan sebuah majas, ya, metafora prajurit Romawi. Kenapa? Di saat itu supaya orang memahami bahwa perlengkapan senjata itu sangat penting untuk menggambarkan sebuah kesiapan. Nah, dalam ayat 13-18 digambarkan ada ikat pinggang, ada baju cira, ada perisai, ada pedang, dan sebagainya. Nah, dia katakan di sana oleh Rasul Paulus, kenakanlah itu. Artinya di dalam bahasa aslinya dia katakan endi saste, yang artinya tindakan sadar untuk mengenakan dan terus-menerus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu.
Dia katakan kenakanlah, dalam bahasa aslinya Yunani, endisaste, yang dia berkata perisai, baju jira harus kita kenakan. Apakah kita sudah memiliki semua itu? Yes, kita sudah memiliki. Sebagai umat Tuhan, kita diberikan semua. Ikat pinggang kebenaran, baju jira, perisai iman, pedang roh, pedang iman. Kita mendapatkan semua fasilitas itu. Dalam peperangan rohani ini, Tuhan mau kita melawan kuasa kegelapan, tidak boleh setengah-setengah. Sebagai orang Kristen, kita harus lengkap dalam menggunakan perlengkapan senjata rohani. Ya, karena iblis adalah musuh kita yang licik dan cerdik, sehingga kita perlu perlindungan total dari Tuhan. Selain kita memiliki sumber kuasa, Tuhan berikan kepada kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan rohani. Saya yakin dan percaya saudara memiliki perlengkapan rohani itu seperti dalam ayat 13, 18, kenakan semua itu. Dan saudara waktu mengenakan ikat pinggang, baju jira, perisai, pedang, saya yakin dan percaya, maka saudara mampu dengan tindakan sadar mengenakan seluruh perlengkapan itu, maka saudara dapat melawan segala tipu daya muslihat iblis yang akan menyesatkan Anda. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga dalam peperangan rohani, yang pertama tadi kita harus mengetahui sumber. Satu-satunya sumber kekuatan orang percaya adalah Roh Kudus. Yang kedua, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dengan sadar, dengan terus-menerus mengenakan senjata itu, dengan tidak melepaskan perlengkapan senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa musuh kita adalah iblis yang penuh dengan tipu daya, yang licik dan memiliki kuasa kegelapan. Di dalam Efesus pasal 6, 11-12 dia bilang, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah kuasa, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sangat gamblang. Di sana dia katakan bahwa musuh kita adalah kuasa kegelapan yang penuh dengan tipu muslihat. Firman Tuhan berkata supaya kamu dapat bertahan. Bukan hanya bertahan, dapat menang melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita melihat kata tipu muslihat iblis di sini, dia menggunakan kata metodeia, yang artinya strategi, yang artinya trik, yang artinya jebakan iblis. Jadi iblis menggunakan kata tipu muslihat, yaitu metodeia. Di dalam bahasa Yunaninya, yaitu ada strategi, ada trik. Berarti iblis ini pintar. Ya, dia sangat cerdas. Dalam ayat ini dikatakan bahwa musuh kita, pemerintah, penguasa spiritual jahat, penguasa-penguasa di udara, penghulu roh-roh jahat, musuh orang percaya, dia memiliki strategi, trik, dan jebakan. Jadi dia orang yang cerdas. Dia orang yang sangat-sangat teliti dalam menjebak setiap lawannya. Jadi musuh kita terus mencari kelemahan kita. Maka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dia katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Saat kita hidup sungguh-sungguh tunduk kepada Allah dan melawan iblis, saya yakin dan percaya kita seperti 3 hal tadi yang kita mau kenakan. Yang pertama, yakin bahwa sumber kekuatan Anda hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu oleh Roh Kudus yang memberi kekuatan. Yang kedua, jangan lepaskan perlengkapan senjata Allah itu. Dia katakan kenakan itu terus-menerus. Artinya endisaste, kenakan itu terus-menerus. Ketiga, kita harus tahu bahwa musuh kita adalah kuasa kegelapan. Karena iblis dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata metodeia, yang artinya strategi dan trik untuk menipu kita. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan
marilah kita jangan salah arah. Musuh kita bukan manusia, bukan keluarga kita, bukan pasangan hidup kita, bukan pelayanan kita, bukan rekan kerja kita, bukan pemerintah yang sehari ini, tetapi iblis yang menggunakan segala trik, kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan dan menyesatkan kita. Jadi ada 3 kebenaran di dalam Efesus pasal 6 ayat 10-12 dalam mengikuti peperangan rohani dalam hidup kita yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, Allah adalah sumber kekuatan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, jangan lupa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah setiap hari dan setiap saat. Yang ketiga, musuh kita adalah iblis, kuasa kegelapan yang penuh dengan kelicikan. Sehingga di dalam ayat 11 yakinnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu yang menjadi perenungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini menegur, mengingatkan, dan memotivasi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami bisa belajar firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk memahami firman. Dan kami akan selesai merenungkan. Ada 3 hal yang menjadi poin di dalam firman-Mu hari ini. Yang pertama, kami menyadari bahwa Allah adalah kekuatan, sumber kekuatan kami. Yang kedua, kami terus mengenakan perlengkapan senjata Allah itu dalam hidup kami. Dan yang ketiga, kami menyadari bahwa musuh kami iblis yang memiliki strategi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan, menegur kami, dan bisalah menjadi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.